di SMK Negeri 7 Kepulauan Sula sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 2023 di LPTK Universitas Papua. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 7 Kepulauan Sula pada kelas 10 untuk materi pemanasan global dengan mode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita lakukan doa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ya, aku minta satu orang untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk hari ini, kemudian selanjutnya Ibu akan absen, tetapi Ibu mau tanya dulu siapa yang tidak hadir. Semua hadir ya? Ya, Bu. Alhamdulillah, hari ini semua hadir. Untuk itu pertama-tama yang di sini Ibu akan menyampaikan bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemanasan global. Pemanasan global. Pernahkah kamu mendengar pemanasan global? Sudah pernah dengar? Apa itu pemanasan global? Kasih salah satu contoh saja untuk pemanasan global. Pemanasan global itu seperti orang hutan menyebabkan pohon. Ya, jadi itulah yang disebut dengan pemanasan Global. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi sebelum tujuan pembelajaran, kita melakukan tes diagnostik. Tapi nanti melalui link atau link Google Chrome. Jadi nanti tinggal kamu buka saja masing-masing HP, kemudian kamu mengisi tes diagnostiknya lewat link yang Ibu sudah kirim. Bisa ya? Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kelihatan? Bisa? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasikan penyebab masalah lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, merancang upaya penanggulangan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat. Nanti kalau ini bisa putar video, berarti kamu nanti video juga ya. Ya, Bu. Yang tidak bagus berarti kita lewat saja. Nanti kamu nonton videonya lewat HP saja sesuai dengan link yang Ibu kirim ya.
Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah kamu memiliki teman yang berasal dari suku Dayak? Tidak, Pak? Jauh. Jelas tidak, karena kita kan di bagian bagian timur, tidak mungkin berteman dengan suku yang lain atau orang Dayak ya. Kemudian, apakah kalian mengetahui tradisi? Iya, tradisi mereka. Kalau ibu bandingkan, kalau ketemu di Kepulauan Sula, kalau atau di Desa Bega, kalau biasa tuh berkebun itu bagaimana cara pertamanya tuh berkebun? Menebang pohon-pohon. Ya, menebang pohon. Hah? Ya, membakar. Toh awalnya kan membakar toh? Ya, membakar, kemudian menebang, membakar, kemudian membersih. Baru jadilah. Nah, kalau tradisi suku Dayak, yang sini. Kalau tradisi suku Dayak itu tidak seperti itu orang. Maksudnya kalau kotoran kan baginya kalau misalkan kalau buat kebun pasti kan ada buku bagi toh. Ada orang tempatnya di mana itu kan satu lahan, iya kan? Tapi kalau tradisi suku Dayak tidak. Tradisi suku Dayak pertama-tama mereka itu melempar batu atau tombak di lahan yang nanti mereka buat itu kebun. Jadi tombak atau batu itu dorong lempar. Nah, batu yang dorong lempar itu jatuh di mana berarti dorong bisa buat kebun di situ. Itu tradisinya. Nah, itu yang disebut dengan tradisi orang Dayak. Bisa? Nah, jadi di mereka itu dari kementerian itu dong semula dari kementerian orang itu kasih setiap satu keluarga itu mendapat 2 hektar tanah. 2 hektar tanah berarti besar toh? Dalam 2 hektar tanah itu dong buat tradisi seperti begitu sampai di situ tombak atau batu yang jatuh di situ berarti lahan itu yang akan dipergunakan untuk menanam. Berarti lahan itu dong pelet tapi dong terbakar kalau bakar sebarang. Toh? Kalau bakar sebarang berarti nanti semua hutan akan terbakar. Terjadinya kebakaran. Iya, kebakaran. Berarti lingkungan kita di situ iya bisa hancur. Nah, di situ kalau dorang itu tidak dong membakar sesuai dengan lahan yang dong dapat dengan tradisi mereka itu. Jadi 2 hektar, tetap 2 hektar yang mereka bakar itu per kakak atau per keluarga. Nah, di situ mulai tabang pohon, kemudian dong. Nah, sebentar lagi ibu akan membagi kelompok, kemudian ibu membagi LKPD, tapi ibu harap sumber yang kamu dapat itu bukan cuma satu sumber atau bahan baca yang ibu bagi, tapi kamu cari di mana sumber saja yang kamu bisa. Misalkan dari Google, cari mengenai tentang pemanasan global, kamu cari materinya, mengekspor masalah yang kamu hadapi. Misalkan, nah nanti kamu perhatikan videonya apa yang terjadi. Misalkan di video itu apa yang terjadi. Makaran kah, buat apakah? Ceritakan saja di sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD ya. Kamu perhatikan di video apa yang terjadi. Berarti ada pembakaran, lahannya bisa kembali normal.
Silakan. Waktunya 2 menit ya. Perhatikan di LKPD-nya ya. Ya. Lembar kerja peserta didik tentang pemanasan global. Nah, di situ kamu mengisi nama kelompok kamu, ya, nama kelompok kamu dan peran teman atau peran di dalam kelompok kamu itu masing-masing ya, masing-masing orang itu memiliki peran. Kemudian baca tujuan pembelajaran di bawah, yaitu yang pertama mengidentifikasi penyebab permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat, kemudian merancang upaya penanggulangan masalah lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat. Jadi kebiasaan kita untuk membakar dan segala diskusi dengan teman dalam suasana yang baik dan nyaman, kemudian eksplorasi dari berbagai sumber. Nah, yang disebut dengan explore berarti kamu masalah yang timbul di situ di LKPD kamu cari kembali di bahan baca atau di Google, terserah, yang penting berkaitan dengan masalah yang kamu dapat di LKPD. Jadi nanti untuk pertanyaan yang pertama di LKPD yaitu apakah kebiasaan masyarakat tersebut menyumbang terjadinya efek rumah kaca? Dia terjadi efek rumah kaca tidak? Kalau tadi yang kamu nonton. Nah, kemudian mengapa? Terus yang kedua, menurut kelompok kalian dari kedua masalah tersebut manakah yang paling urgen untuk segera diatasi? Masalah yang urgen itu masalah yang paling harus diatasi dengan mengajarkan LKPD. Silakan bertanya. Jangan lupa setiap kelompok berbagi perannya masing-masing. Saya Bisa, Bu. ayo. Sudah? Ya, Bu. Ya. Yang sudah selesai kelompok mana? Semua sudah? Sudah, Bu. 3 kelompok selesai semua? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1 ya untuk presentasi. Jadi presentasinya adalah hasil diskusi dari antara teman-teman kalian ya. Jadi diisi melalui LKPD. Nah, nanti di LKPD itu kamu baca atau presentasi, kemudian yang teman yang lain memberi masukan atau pertanyaan. Ya. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang presentasi? Ayo mari. Sampaikan perkenalkan dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kelompok, kemudian nama dan perannya.
Ayo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Lulung Lara. Peran sebagai apa? Peran sebagai pembaca materi. Ya. Terus. Kenalkan, nama saya Mas Mana. Peran saya sebagai menjawab pertanyaan. Iya. Terus. Perkenalkan, nama saya Michelle Diakoni. Peran saya Iya. Perkenalkan, nama saya sebagai pertanyaan. Terus. Langsung. Amarga. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan hasil diskusi kami. 1. Apakah kebiasaan masyarakat tersebut menyumbang terjadinya efek rumah kaca? Mengapa? Ya, karena kalau terus akan yang ada di hutan akan habis dan bisa memunculkan ide baru untuk membuat rumah dari kaca. 2. Menurut kelompok kalian, dari kedua masalah tersebut, manakah yang paling keren untuk segera diatasi? Yaitu membuang sampah harus diatasi karena biasa bisa mengotori sungai tersebut dan bisa menjadi virus atau penyakit. 3. Jika kejadian tersebut terjadi di lingkungan kalian, apa yang akan kalian lakukan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan? Bekerjasama dengan gotong royong untuk membersihkan alam sekitar agar tetap bersih supaya bisa hidup dengan sehat. Sudah? Iya. Untuk kelompok lain sudah dengar hasil dari diskusi dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kelompok 2 ya. Untuk pertanyaan? Ya, silakan. Silakan bicara solidaritas. Perkenalkan nama dulu. Tiga. Berdiri, perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya mewakili kelompok tua. Kami akan bertanya, apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Ya, kenalkan, nama saya Mas Mana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Atika. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab. Yaitu pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Karena karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan bumi ini seperti pernafasan, hasil pembakaran bahan bakar di bumi. Karena adanya sudah berlebihan maka CO2 atau karbon dioksida seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi seperti atmosfer. Ada? Sudah, Ibu. Bisa paham untuk kelompok 2? Bisa. Ya, beri atas dulu. Selanjutnya kelompok 3.
Orientasi. Ya, efek rumah kaca. Pertanyaan tadi belum. Cara untuk mengatasi efek rumah kaca. Cara untuk mengatasi itu seperti cara mengatasi supaya mengkaji itu cara untuk mengatasi efek mengkaji itu cuma tidak boleh menembakkan serangan di sebelah dan tidak boleh membakar sampah-sampah yang berceceran sebelah. Bisa? Selamat malam. Saya Ibu Iya, dengan bagaimana nih pertanyaannya? paham Ibu. Iya, kalau begitu beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Sudah? Berarti untuk presentasi kelompok 1 sudah selesai ya. Nanti kesimpulannya kita akan lanjut di selesai. Iya, diskusi. Oke. Beri salam dulu. Ya, Sekian terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah untuk lanjut kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju di depan. Jangan apa, jangan lupa. Oke. Lanjut. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama dulu. Inilah Perkenalkan, nama saya Tika Pekaya Ram. dan saya menjawab pertanyaan dari tema. Terus kembali satu lagi. Perkenalkan, nama saya Kanza Tabaika dan saya sebagai membaca jawaban. Terus yang ketiga, siapa perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Dito Bagas dan saya sebagai membaca kesimpulan. Ya, terus Kenalkan saya. Nulis. Nah, nah, perannya sebagai tulis atau penulis pertanyaan. Silakan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah kebiasaan masyarakat tersebut menyumbang terjadinya efek rumah kaca? Mengapa?
karena kafe itu ada gunanya untuk memberi panas, dan jika tak ada efek rumah kaca maka bumi ini akan diselimuti oleh angin. Karena bumi sebenarnya lebih panas darah suhu tersebut, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan rumah kaca. Menurut kelompok kalian, dari kedua masalah tersebut, manakah yang paling urgen untuk kira-kira atas? Pembakaran hutan akan dimusnahkan sebagai alam sehingga spesies dan merusak keseimbangan dalam, sehingga spesies yang berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangnya bau yang tidak sedap, mendatangnya banjir, level rendah sampah yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dampak mencemari lingkungan. 3. Jika kejadian tersebut terjadi di lingkungan kalian, apa yang akan kalian lakukan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan? 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Menjaga kelestarian alam. 3. Mengontrol pemakaian listrik. 4. Mengendalikan limbah. 5. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. 6. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Itu saja dapat. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mala. Apa pertanyaannya? Ayo, coba. Ulang pertanyaannya. Baca. Apa akibat Apa akibat yang terjadi jika banyaknya orang menanam pepohonan hijau, dan juga penyebabnya apa? Sudah? Bisa paham? Saja yang dapat kita sampaikan, kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua masalah tersebut, manakah yang paling urgen untuk segera diatasi? Yaitu jangan membuang sampah sembarangan, tidak menambah musibah alam, dan jangan membakar pemandangan hutan yang membuat semua hutan terbakar. 3. apakah Anda tidak Mila. Iya. Berarti kontrol atas
Suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Nah, suhu rata-rata bentuk ketidakseimbangan ekosistem berarti tidak seimbang. Mengapa terjadinya pemanasan global? Karena tidak seimbang ekosistem. Misalkan contohnya kayak sementara tadi, maka terjadinya apa? Misalkan, kasih contoh, tanpa ada efek rumah kaca, berarti nanti di daerah kita ini terjadi kedinginan. Misalkan kayak di mana ya? Di Eropa ada salju ya? Di padang pasir. Nah, itu dah. Jadi kenapa sampai sehingga terjadinya harus ada rumah kaca? Karena Panas. ya panas, ya benar, matahari. Itu termasuk pada efek rumah kaca. Kaca. Kalau kau punya sih tidak ada matahari lagi, berarti yang ada hanya Kaca. ini. Yes. Oke. Kelompok 3 tulis kesimpulannya, kemudian sampai yang kesimpulannya. Kelompok 1. Ya. Saya akan membaca kesimpulan dari kelompok 1. Iya. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem. Di bumi terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut daratan di bumi. Pemanasan global terjadinya akibat kelalaian manusia seperti 1. Menebang pohon sembarangan, 2. Membakar sampah dan pembakaran hutan yang terus-menerus. Dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa tidak boleh melakukan hal yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global seperti menebang pohon di hutan, membakar hutan sembarangan dan lain-lain. Iya. Kemudian untuk kelompok 2. Ayo, kesimpulan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan tanpa membuang sampah sembarangan. Tanpa membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir yang terendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Kelompok 3 kesimpulannya. Semua menang. Di sini saya akan membaca kesimpulan materi yang kami belajar. Ya. 7 contoh untuk mengatasi efek rumah kaca. 1. Sadar arti masalah. 2. Paham akan masalah. 3. Ketahui penyebab masalah. 4. Mulai sederhanakan masalah. 5. Fokus pada solusi. 6. Kenali kemungkinan penyelesaian. 7. Menemukan strategis penyelesaian dan pemecahan masalah. Iya. Ya, untuk itu kita sudah menyimpulkan hasil dari kesimpulan yang kamu diskusi tadi. Kemudian untuk yang terakhir adalah tes formatif atau tes akhir. Tapi tes itu kita melalui link Google Form, nanti dibagikan. Kemudian yang terakhir kita akan minggu depan kita masih dalam materi pemanasan global tapi di Cirebon.
Untuk itu sebelum kita mengakhiri pelajaran tahun ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.